Kekayaan Esau, bagian 2. Prinsip kekayaan. Kejadian 36 ayat 6 dan 7. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki, dan perempuan dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yakub, adiknya itu, sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Alkitab menjelaskan prinsip-prinsip kebenaran yang seharusnya dipahami oleh orang percaya dan menjadi pedoman hidup agar diterima dalam kemah yang abadi. Lukas 16 ayat 9. Pertama, kekayaan bukanlah tujuan hidup. Itu hanyalah hadiah atau bonus yang diterima ketika tujuan utama diraih. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Kerajaan Allah dan kebenarannya adalah tujuan utama, sedangkan semuanya itu yang di dalamnya, termasuk kekayaan, hanyalah hadiah atau bonus. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat 4. Tujuan utama adalah hidup dalam kerendahan hati dan takut akan Tuhan, sedangkan kekayaan hanyalah hadiah atau ganjaran saja. Kekayaan diperoleh ketika Tuhan berkenan. Dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal 3, Salomo meminta hikmat, hati yang paham, menimbang perkara, untuk menghakimi umat Israel kepada Tuhan. Dan karena Tuhan berkenan atas permintaan ini, ayat 10, maka Tuhan memberikan apa yang diminta Salomo, dan memberikan tambahan berupa kekayaan dan kemuliaan, ayat 13. Kedua, kekayaan bisa menjadi penghalang kita untuk menerima hidup yang kekal. Seorang pemuda yang kaya raya datang menghadap Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Matius 19 ayat 16. Pemuda kaya raya ini berharap bisa memperoleh jawaban dari Yesus tentang hidup yang kekal. Tapi ironisnya ternyata kisah ini berakhir dengan kekecewaan yang menyebabkan pemuda tersebut pulang dengan sedih tanpa memperoleh pengharapan akan kehidupan kekal. Mengapa ketika Yesus meminta dia menjual hartanya yang sangat banyak untuk memperoleh harta di sorga dan kemudian mengikuti Yesus, pemuda ini tidak dapat merelakan hartanya. Akhirnya dia lebih memilih hartanya daripada mengikuti Yesus. Dalam ayat 24, Yesus bahkan menyatakan bahwa lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kekayaan bisa menghalangi terjadinya keselamatan dalam hidup seseorang. Mazmur 49 ayat 7-10 menyatakan bahwa kekayaan tidak bisa memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawa. Kekayaan tidak bisa menghindarkan manusia dari lubang kubur atau kematian. Kekayaan sebesar apapun tidak bisa membeli keselamatan. Ketiga, ada banyak hal yang lebih penting daripada kekayaan duniawi, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Efesus 2 ayat 7. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya,
Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Ibrani 10 ayat 34-35. Keempat, Tuhanlah sumber kekayaan yang sejati. Bahkan Tuhan yang bisa memberikan kuasa untuk menikmati kekayaan itu bagi orang yang takut akan Dia. Sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Ulangan 8 ayat 17-18. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. 1 Tawarik 29 ayat 12. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Mazmur 112 ayat 1 dan 3. Kelima, kekayaan tidak bisa memberikan kepuasan. Hanya Tuhan yang sanggup. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Pengkhotbah 5 ayat 9. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan pada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. 1 Timotius 6 ayat 17. Tidak ada yang salah dengan menjadi kaya jika kita tetap menempatkan Kristus lebih dari kekayaan kita. Ibrani 11 ayat 26. Menjadikan Kristus sebagai tujuan hidup dan bukan mengejar harta. Di dalam Perjanjian Baru dikisahkan bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh Yohana, Susana, dan banyak perempuan lain yang mengasihi Dia. Lukas 8 ayat 3 bisa digunakan untuk mendukung pelayanan bagi Yesus. Artinya hari-hari ini, kekayaan orang percaya bisa digunakan untuk mendukung pekerjaan Tuhan dalam melakukan kehendak Tuhan dalam zaman ini. Semoga setiap kita memahami prinsip kekayaan berdasarkan firman Tuhan dan mengusahakan tujuan utama setiap orang percaya, yaitu kekayaan surgawi. Semoga Tuhan Yesus memberkati.